Para penyihir tersebut pun mengatakan kepada Fir'aun, "A'inna lana la'ajrun in kunna nahnul ghalibin." Wahai Fir'aun, apakah kami akan mendapatkan balasan kalau sekiranya kami bisa menang melawan Musa? Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Maka Fir'aun mengatakan dengan tegas, iya. Kalian akan mendapatkan upah dari saya. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Dan tidak hanya itu. Kalian juga bisa menjadi orang yang berkesempatan dekat dengan aku. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan bagi para penyihir tersebut. Diangkat menjadi ajudannya Fir'aun. Para penyihirnya Fir'aun. Akhirnya bertemulah. Sebelum memulai duel tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Beliau tahu bahwa yang di hadapan beliau ini adalah para penyihir yang ingin mengalahkan beliau, ingin memalukan beliau di hadapan seluruh manusia, ingin memenangkan si Fir'aun sebagai manusia yang paling kafir. Tapi perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah, keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Memang murni ingin mendapatkan kebenaran, murni ingin menyebarkan kebenaran, menyebarkan kebaikan. Beliau berduel bukan dalam rangka memenangkan diri beliau, tapi ingin mengajak orang-orang tersebut kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adabi wa qad khaba man iftara. Nabi Musa alaihi salam sebelum dilakukannya duel, beliau sempat mengatakan kepada para penyihir tersebut, celakalah kalian. Janganlah kalian mengadakan kedustaan terhadap Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian dengan siksaannya. Sungguh telah rugilah orang-orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sempat-sempatnya Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat kepada mereka. Memberikan apa? Nasihat. Coba bayangkan kita berhadapan dengan orang yang ingin mempermalukan kita, ingin mengalahkan kita di hadapan seluruh manusia. Dan kita yakin, saya yakin-yakinnya mereka ini membela kebatilan. Coba bayangkan jemaah. Pernah nggak kita terbesit untuk masih memberikan kesempatan, mendakwahi mereka, menasihati mereka dengan tulus? Tentu kita akan menjadikan mereka itu sebagai musuh ya. Tidak dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Nah, mendengar ucapan Musa tersebut, mereka pun disebutkan saling berbisik sama mereka. Lalu mereka pun mengatakan kepada Fir'aun, "Inna hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah." Mereka pun mengatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya dua penyihir ini, mereka ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian ini. Dan dia hendak menghilangkan kedudukan kamu yang tinggi ini, wahai Fir'aun. Maka Fir'aun pun menjawab, "Fa'ajmi'u kaidakum tsumma tusaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'ala." Fir'aun pun mengatakan, maka bersatu padulah kalian. Himpunkanlah sihir kalian. Kemudian majulah kalian secara berbaris, artinya serentak. Sungguh beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Dan kita tahu duel akbar tersebut disaksikan oleh seluruh penduduk Mesir. Maka mereka pun mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa." Wahai Musa, pilih. Siapa yang duluan melempar? Kami atau kamu? Maka Nabi Musa mengatakan, "Alquma antum mulqun." Ya udah, kalian aja duluan lempar tongkat kalian kalau memang kalian ingin melemparkannya. Maka mereka pun melemparkan tongkat-tongkat mereka, melemparkan tali-tali yang mereka bawa. Allah mengatakan, fa idza hibaluhum wa isiyahum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Allah mengatakan, dan tiba-tiba tali dan tongkat mereka itu yukhayyalu ilaihi, terbayangkan oleh Nabi Musa seakan-akan dia adalah ular yang merayap dengan cepat. Di tongkatnya, talinya berubah menjadi apa? Ular. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Dikhayalkan kepada Nabi Musa sihir yang mereka perbuat. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang namanya sihir, sehebat apapun itu, dia tidak akan pernah bisa merubah hakikat suatu benda ke benda yang lain. Meja dirubah jadi emas, gak bisa. Sihir itu hanya mampu mempermainkan pikiran orang yang sedang tersihir. Mempermainkan matanya.
Adapun suatu benda itu tidak bisa dirubah secara hakikat oleh sihir tersebut. Paham maksudnya? Uang berubah jadi daun, berubah jadi uang. Itu berubahnya di pandangan kita saja. Hakikatnya dia nggak berubah, dia tetap jadi daun. Pikiran kita yang dimanipulasi oleh mereka. Paham nggak? Jadi andai sihir itu bisa merubah hakikat suatu benda ke benda yang lainnya, nggak mungkin para penyihir ini mau hidup bertahun-tahun di bawah penindasan Firaun. Iya nggak? Pasti mereka akan ubah Firaun jadi katak. Iya nggak jemaah? Iya. Mereka nggak akan mau hidup di bawah tekanan Firaun. Sampai-sampai mereka ingin mendapatkan imbalan. Minta imbalan kepada Firaun. Tentu imbalannya emas, uang. Ya kalau memang bisa merubah daun jadi emas, mereka nggak perlu minta sama Firaun. Mungkin mereka hidupnya sudah kaya. Demikian. Bisa dipahami? Begitu juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang lain, saharu a'yunan nas wastarhabu waja'u bisihrin azim. Allah mengatakan dan mereka pun menyihir mata orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan mereka menakut-nakutinya, mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Jadi Allah sebutkan bagaimana kemampuan sihir yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun. Waja'u bisihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang sangat besar, kata Allah. Coba bayangkan seluruh para penyihir yang ada di Mesir pada waktu itu bersatu padu ingin mengalahkan seorang Nabi Musa alaihissalam. Sehingga wajar saja Nabi Musa alaihissalam yang pada waktu itu seorang diri merasa gentar. Secara tabiat beliau merasa takut. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengatakan, la takhaf, innaka antal a'la, wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u, inna ma sana'u kaidu sahir, wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la takhaf. Janganlah engkau takut wahai Musa. Innaka antal a'la. Sungguh engkaulah orang yang akan menang pada hari ini. Allah kuatkan Nabi Musa. Yang sebelumnya Nabi Musa sudah takut. Dan takutnya di sini adalah takut yang tabiat. Iya. Mata Nabi Musa alaihi salam tersihir. Ini juga dalil bahwasanya sekelas Nabi pun mampu terkena sihir. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan ya kita sudah ngaji, nggak mungkin lah kena sihir. Apa yang nggak mungkin? Nabi Musa kena. Nabi kita Muhammad SAW tersihir apa tidak jemaah? Iya. Subhanallah. Taib, Nabi Musa alaihi salam terkena sihir. Makanya kita di samping kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kita dianjurkan untuk melakukan sebab-sebab yang membuatnya kita agar terhindar kita dari sihir, seperti menjaga zikir pagi dan petang. Ya, demikian jemaah. Nah, Nabi Musa alaihi salam yang sudah takut pada waktu itu, maka Allah mengatakan la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang akan menang hari ini. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu itu, yaitu tongkat Nabi Musa. Niscaya tongkat tersebut akan melahap seluruh apa yang mereka buat. Dan benar saja jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Musa alaihi salam pun melemparkan tongkat beliau, subhanallah, dan tongkat beliau itu berubah menjadi ular. Dan ini bukan sihir. Bukan apa? Sihir. Beneran, tongkat beliau beneran berubah jadi ular. Inilah yang membuat para penyihir itu nantinya jadi sadar. Ternyata yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Mereka sadar. Mereka tahu ini bukan sihir. Paham maksudnya? Ya kan? Karena mereka sudah berkecimpung di dalam dunia sihir bertahun-tahun lamanya. Ya mereka tahulah ini bukan sihir nih. Ini sungguhan ini. Dan kalau namanya sungguhan, berarti ini Nabi Musa ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ilmu yang dipelajari nih. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, maka tersungkurlah para penyihir tersebut bersujud kepada Allah seketika. Setelah mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah, bukan seorang penyihir seperti yang disebarkan oleh Firaun. Karena sebelumnya sudah tersebar di Mesir bahwa Nabi Musa itu adalah seorang penyihir. Dan yang menyebarkan berita hoax ini siapa? Firaun. Karena memang dari masa dahulu hingga hari ini, di antara senjata utama mereka-mereka yang membenci dakwah yang hak ini,
Mereka-mereka yang suka membantu dan membenarkan kebatilan tersebut adalah memberikan label-label yang buruk kepada mereka-mereka yang membawa kebenaran. Ya, kalau di masa Nabi Musa, beliau disebarkan berita hoax bahwa beliau adalah seorang penyihir. Kalau di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dituduh sebagai orang gila. Ada yang mengatakan beliau sobi, orang yang telah keluar dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Macam-macam. Ya, kalau di masa kita ini lain lagi label-label yang diberikan. Terkadang diberikan label Wahabi dan yang semisal dengan itu. Subhanallah. Karena memang ini senjata mereka untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Mereka tidak mampu berhujah dengan ilmiah. Karena kalau berhujah dengan ilmiah mereka pasti kalah. Pasti kalah jemaah. Ya, caranya gimana? Karena negara kita negara hukum, tidak boleh sembarangan main fisik. Ya, dengan cara seperti ini. Disebarkanlah berita-berita hoax bahwa mereka itu seperti ini, yang semuanya bisa dipastikan adalah kedustaan. Subhanallah. Nah, Allah mengatakan maka tersungkurlah para penyihir tersebut bersujud kepada Allah. Seraya mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Subhanallah. Coba bayangkan para penyihir yang sudah diundang sama Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa, ternyata di hadapan seluruh makhluk, seluruh manusia pada saat itu, mereka justru menyatakan keimanan mereka kepada Nabi Musa. Tentu ini adalah hal yang sangat memalukan sekali bagi siapa jemaah? Bagi Fir'aun. Maka ya kita tahu Fir'aun beliau bukan orang yang bodoh ya. Kalau beliau orang yang bodoh, beliau nggak akan mungkin bisa menjadi pemimpin di Mesir. Sudah digulingkan beliau. Beliau orang yang cerdas. Beliau orang cerdas jemaah. Namun lagi-lagi kita ingatkan kecerdasan itu tanpa hidayah dari Allah tidak akan memberikan manfaat apapun. Jangan pernah mengandalkan kecerdasan kita. Kecerdasan tanpa hidayah dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Lihat orang-orang kafir itu, subhanallah. IQ mereka luar biasa cerdasnya. Tapi Allah nggak berikan kepada mereka hidayah. Adapun kita ya, kita akui kita nggak cerdas mereka. Namun alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Firaun pun berusaha untuk menyelamatkan mukanya di hadapan orang. Apa kata dia? Amantum lahu qablu an adana lakum qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi judhu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Maka Firaun seketika mengatakan, apakah kalian beriman kepada Musa itu sebelum aku izinkan? Jadi seakan-akan dia ini Tuhan, dia mengizinkan siapapun boleh beriman kepada Musa. Subhanallah. Apa kata dia? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Saya tahu, kata Firaun. Ini Musa ini adalah guru kalian ini sebenarnya. Yang mengajarkan kalian kepada sihir. Artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Beliau menuduh bahwa antara Nabi Musa dan para penyihir yang diundangnya tadi itu ada konspirasi. Jadi pura-pura kalah nanti, kemudian mereka pura-pura beriman, sehingga orang-orang pun menjadi percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini lihat bagaimana kecerdikan siapa? Si Fir'aun. Begitu dia sudah kalah, para penyihir yang diundangnya kalah, dia mengatakan apa? Ini Musa ini adalah guru kalian. Ini saya tahu. Dia yang mengajarkan kalian sihir. Ini konspirasi belaka. Subhanallah. Baru beliau memberikan ancaman. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Sampai-sampai para ulama menyebutkan orang yang pertama sekali melakukan hukuman demikian adalah Fir'aun di atas muka bumi. Memotong kaki dan tangan secara silang. Tahu maksudnya gimana? Kalau tangannya dipotong sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Kalau tangannya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Luar biasa kejamnya jemaah. Begitu bengisnya. Ya. Kita bersyukur kita jemaah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang tidak seperti itu ya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, seraya doakan. Adapun kekurangan-kekurangan, siapapun manusia pasti punya kekurangan. Kan demikian. Andai kita pun diangkat jadi presiden misalnya. Kita semua yang hadir di sini dipilih jadi menteri semua. Mungkin kerusakannya lebih parah.
Benar tidak? Ya, iya. Kita ngurusin rumah kita aja. Yang di rumah kita cuma ada istri, anak kita berapa orang. Kadang kita kewalahan, kerepotan jemaah. Lalu bagaimana dengan para pemimpin-pemimpin kita di negara ini? Ya kita nggak bilang semuanya mereka adalah orang-orang baik. Memang ada di antara mereka orang-orang yang punya niat buruk tentunya. Tapi kan tidak semua demikian. Mereka yang kita mungkin nggak tahu, di antara mereka ada yang sedang berjuang di sana untuk menyuarakan kebenaran. Namun apa daya, mungkin karena posisi yang tidak sekuat mafia tersebut, kita nggak tahu. Yang mereka urus ratusan juta manusia. Wajar saja punya kekurangan. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Ternyata, ya, pemimpin kita tidak sekejam Fir'aun. Subhanallah. Coba bayangkan. Siapa yang menentang dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Coba bayangkan. Hah? Subhanallah. Banyak-banyak bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata beliau, dan aku akan menyalib kalian semua di pohon kurma. Sehingga kalian mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Jadi ini subhanallah bagaimana kelicikan Fir'aun. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, para penyihir tersebut, mereka tidak gentar. Keimanan mereka sudah tertancap kokoh walaupun mereka baru masuk ke dalam Islam. Mereka mengatakan la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Inna ma natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana wa an kunna awwalal mu'minin. Mereka mengatakan tidak ada hal yang kami takutkan. Karena kami semua pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Mau orang yang taat kepada Allah pasti akan meninggal. Mau orang yang berbuat maksiat juga akan meninggal. Mau membangkang kepada Allah juga meninggal. Sehingga kalau kita sudah mengetahui bahwa kita semua akan kembali kepada Allah, tentu kita akan lebih memilih mati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun kita ingin lari dari agama Allah, bakalan mati suatu saat. Itu kata mereka. Dan kami hanya ingin agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami menjadi orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Baik. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan lan nu'siraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana 'alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Allah Azza wa Jalla menghikayatkan ucapan para penyihir tersebut ketika diancam oleh Fir'aun, maka mereka mengatakan, demi Allah sekali-kali kami tidak akan mengutamakan engkau dibandingkan kebenaran yang telah datang kepada kami. Subhanallah. Dan kebenaran yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qad. Putuskanlah apa yang hendak kau putuskan sekehendak engkau. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Karena engkau hanya mampu memutuskan di kehidupan dunia. Engkau hanya berkuasa di dunia saja. Subhanallah. Engkau hanya berkuasa di dunia saja. Ini sekaligus peringatan untuk kita ini semua jamaah yang dimuliakan Allah. Di dunia ini kita mampu berbuat sekehendak kita. Silakan. Mau taat kepada Allah silakan. Mau membangkang juga silakan. Tapi ingat itu hanya di dunia. Kita berkuasa hanya di dunia. Kita punya ini punya itu hanya di dunia. Di akhirat sama status kita semua. Datang menghadap Allah sebagai hamba sahaya. Makanya salah satu nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Perbuatlah sekehendak engkau apa yang engkau hendak perbuat. Namun ingat, innaka majziyun bihi. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar Rabb kami memberikan ampunan kepada kami, mengampuni dosa-dosa kami. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dari ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bertahun-tahun para penyihir tersebut melakoni profesi yang merupakan salah satu profesi yang paling kufur di atas muka bumi. Berbuat sihir. Bahkan tidak hanya itu, profesi tersebut telah mereka gunakan untuk menantang Allah, untuk menantang utusan Allah, dan mereka mengharapkan imbalan dari manusia yang paling kafir, Fir'aun. Namun
ketika mereka mendapatkan hidayah. Mereka bertaubat kepada Allah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Sehingga singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah, para penyihir tersebut pun dieksekusi oleh Fir'aun. Mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat mereka yang hidupnya puluhan tahun berkubang di dalam kekufuran. Ternyata hanya detik-detik terakhir dari kehidupan mereka. Mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam Islam, mereka dieksekusi. Dan mereka diampuni dosanya oleh Allah, mereka masuk ke dalam surga. Subhanallah. Tidak ada yang mengetahui akhir kehidupan seorang hamba. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Dan sekali lagi kita jangan pernah merasa aman jamaah. Jangan pernah merasa aman, loh kan saya sudah pernah ngaji sunnah, sudah kenal ini dan itu. Lantas kita merasa aman. Tidak lagi ada semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Merasa diri kita udah cukup dengan bekal yang kita miliki. Subhanallah. Rasulullah SAW mengingatkan, innar rajula ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada seorang hamba yang dia itu kesehariannya melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu cuma 1 jengkal. Artinya sangat dekat. Ini orang ini kalau mati, orang-orang akan pikir, udah masuk surga. Saking taatnya orang tersebut. Subhanallah. Tapi apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Namun takdir Allah berkata lain. Di akhir hayat dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, lalu dia mati sehingga dia masuk ke dalam neraka. Iyadzubillah. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang dahulunya dikenal sebagai orang yang istiqomah. Subhanallah. Namun hari ini kemana mereka semua jemaah? Hilang. Makanya salah satu sebab terbesar kita mampu tetap istiqomah adalah dengan terus rajin menghadiri pengajian. Mau paham, nggak paham, lagi capek, lagi ngantuk, datang aja jamaah yang dimuliakan Allah. Datang. Karena itu salah satu sebab kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jemaah. Akan disebutkan ada salah seorang ulama yang dahulunya dia dikenal sebagai ulama yang sangat gencar di dalam membela kebenaran, menyuarakan kebenaran, membantah kebatilan. Subhanallah. Kemudian di akhir dia berubah menjadi seorang ateis. Subhanallah. Ya. Dan coba lihat salah satu tokoh besar di negara kita. Yang dahulunya dikenal memiliki tulisan-tulisan yang membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Membantah berbagai macam kesesatan, termasuk kesesatan orang-orang Syiah. Hari ini bagaimana kira-kira? Apa kabarnya jemaah? Coba. Apa kabarnya hari ini? Justru dia yang membela akidah orang Syiah. Kesesatan demi kesesatan. Dan tidak hanya itu, dia menyerang akidah yang dahulunya dia bela. Subhanallah. Akidah yang dahulunya dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Hari ini, dia yang justru menyerang. Makanya saya bilang jangan kita pernah merasa aman. Itu kalau sekelas doktor saja demikian. Dokter itu belasan tahun belajar di Arab Saudi. Bersama para ulama. Bisa-bisanya demikian. Lah kita yang kajiannya, maaf cakap kata kasarnya, sekali sepekan. Itu pun kajiannya, ya subhanallah. Merasa aman kita jemaah. Subhanallah. Ketika kita merasa aman, berarti kita sedang tertipu. Termasuk dan terkena perangkap syaitan. Merasa aman. Subhanallah. Karena tidak ada yang mengetahui itu jemaah. Bagaimana akhir dari hidup kita. Kita cuma mampu berharap, memohon kepada Allah sembari menjalankan sebab-sebab yang membuat kita bisa tetap istiqomah. Dan itu tadi salah satu sebab kita tetap bisa istiqomah di atas agama Allah adalah dengan selalu semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Kalau kita alasan punya kesibukan inilah dan itulah, jangan kira orang-orang yang hadir di majelis itu nggak punya kesibukan. Saya sangat yakin kita semua punya kesibukan di sini. Ya, punya kesibukan jemaah. Namun kita kan tahu mana yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita. Demikian.
Bisa dipahami jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai nanti ketika sudah tidak ada pengajian di tempat kita baru pengen ke kajian. Ya nggak jamaah? Ketika terjadi COVID misalnya, nggak ada pengajian. Banyak yang buat status rindu pengen ke kajian. Ya subhanallah. Begitu alhamdulillah COVID sekarang sudah hilang, mana semuanya? Mulai sibuk kembali dengan aktivitas masing-masing. Subhanallah. Baik. Kemudian disebutkan jemaah, karena penindasan Fir'aun yang begitu luar biasanya terhadap Bani Israel, maka Nabi Musa alaihi salam pun tidak sabar, sehingga beliau pun mendoakan kebinasaan kepada Fir'aun. Ya, beliau pun mendoakan kebinasaan kepada Fir'aun. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala 'asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Allah Azza wa Jalla menghikayatkan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, mereka yang melihat bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun itu semakin keras, mereka pun mendatangi Nabi Musa. Mereka mengatakan, sungguh kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang. Bahkan setelah engkau datang kepada kami pun, kami tetap ditindas oleh Fir'aun, sebagaimana engkau saksikan. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengatakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membinasakan musuh kalian dan musuhku, yaitu Fir'aun, dan menjadikan kalian sebagai orang yang berkuasa di atas muka bumi ini, agar Allah Azza wa Jalla ingin melihat bagaimana kalian beramal setelah itu. Jadi disebutkan di sini Nabi Musa mendoakan kejelekan untuk Fir'aun. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan, di saat Nabi Musa alaihi salam mendoakan kejelekan kepada Fir'aun, para ulama mengatakan bahwa doa Nabi Musa tersebut baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 20, sebagian riwayat disebutkan setelah 40 tahun. Sejak Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Fir'aun dibinasakan. Sehingga ini memberikan pengajaran kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa pengkabulan doa itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berdoa dan yakin sepenuhnya kepada Allah. Adapun kapan waktu dikabulkannya doa kita, di mana tempat dikabulkannya doa kita, bagaimana momennya, bagaimana caranya, itu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang membuat rencana. Subhanallah. Demikian jemaah. Tugas kita hanyalah berdoa kepada Allah. Terlebih lagi Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan kepada kita bahwa doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim itu pasti dikabulkan oleh Allah. Dan pengkabulan doa seorang hamba itu disebutkan dalam sebuah hadis ada 4 macam. Yang pertama, Allah berikan kepada dia langsung apa yang dia minta. Ini yang pertama. Kebanyakan kita menyangka pengkabulan doa itu hanya ini. Iya kan? Dia minta apa misalnya? Mobil. Allah mudahkan beli mobil. Alhamdulillah. Doa saya terkabul. Dia hanya menyangka bentuk pengkabulan doa itu hanya ini. Dia nggak tahu ada 3 lagi bentuk pengkabulan doa seorang hamba kepada Allah. Yang kedua apa jemaah? Allah tahan untuknya menjadi sebuah pahala di kehidupan akhirat nantinya. Karena Allah tahu jemaah, ini hamba ini mungkin kalau dikasih akan memberikan keburukan kepada dia. Karena Allah di dalam mengabulkan doa kita memberikan apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar apa yang kita minta. Benar tidak? Iya. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Yang ketiga, terkadang Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa seorang hamba dengan cara apa? Allah palingkan dia dari musibah. Mungkin tadinya dia ditakdirkan akan mengalami kecelakaan ini dan itu. Karena dia berdoa kepada Allah, maka dengan doanya tersebut dia dipalingkan dari musibah tadi. Bentuk pengkabulan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya. Apa yang dia minta Allah nggak kasih. Tapi Allah ganti dengan apa? Pengguguran dosa. Jadi tidak ada ruginya seorang hamba itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa kepada Allah pasti untung. Pasti apa? Untung. Karena doa itu sendiri adalah ibadah.
ditambah lagi kalau doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan salah satu dari 4 cara tadi, nggak ada ruginya jemaah, pasti untung orang yang berdoa. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, yang aku khawatirkan bukanlah doaku itu dikabulkan ataukah tidak. Yang aku khawatirkan itu adalah ketika aku tidak diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa. Betapa banyak kesempatan-kesempatan emas yang kita miliki, namun kita tidak manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi jarak antara doanya Nabi Musa dengan dikabulkannya doa beliau itu berapa tahun tadi? 40 tahun. Dan selama 40 tahun tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat banyak kepada Firaun dan kaumnya, supaya mereka itu sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka diberikan ujian dengan kemarau yang sangat panjang sekali, sehingga mereka mau nggak mau datang kepada Nabi Musa dan meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kepada mereka kesuburan. Setelah Nabi Musa berdoa, mereka mengatakan, ini bukan karena kamu, ini memang sudah waktunya subur nih. Allah Subhanahu wa taala uji lagi mereka dengan banyaknya belalang-belalang yang menghabiskan tumbuhan mereka. Subhanallah. Mereka datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa doakan lagi kepada Allah. Tidak juga mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala uji lagi mereka dengan angin kencang. Tidak juga beriman. Bahkan disebutkan Allah pernah menguji mereka dengan katak yang sangat banyak. Sampai-sampai mereka pada waktu itu tidak berani buka mulut. Khawatir masuk ke dalam mulutnya. Banyak sekali katak Allah kirim kepada mereka. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam sekian kitab-kitab tafsir. Pernah lagi Allah menguji mereka dengan darah. Di mana sungai Nil sebagai satu-satunya sumber air, sumber kehidupan penduduk Mesir, itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berubah warnanya seperti darah. Seperti apa? Darah. Kecuali perairan yang mengalir ke perkampungan Bani Israel. Airnya tetap. Tapi kalau ke suku Fir'aun, berwarna merah seperti darah. Ini tujuannya jamaah yang dimuliakan Allah, supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Maka singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku yaitu Bani Israel pergi di malam hari. Dan buatkanlah untuk mereka jalan yang kering dilalui di laut tersebut, dan kamu tidak perlu khawatir akan disusul oleh mereka, dan tidak pula takut akan tenggelam. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa untuk keluar melarikan diri bersama Bani Israel, menjauh dari negeri Mesir. Subhanallah. Akhirnya mereka berjalan keluar dari Mesir menuju Laut Merah. Ternyata informasi pelarian Nabi Musa bersama Bani Israel itu diketahui oleh Fir'aun, terdengar ke telinga Fir'aun. Ya wajar saja terdengar jemaah. Jumlah mereka banyak, ratusan ribu jumlah mereka. Kabur di malam hari pasti ketahuan lah. Ya nggak? Kecuali yang kaburnya 1-2 orang, mungkin nggak ketahuan. Tapi kalau sudah jumlahnya ratusan ribu, pasti ketahuan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Fir'aun yang mendengar itu pun benar-benar murka dia. Sehingga dia mengumpulkan seluruh pasukannya tanpa terkecuali. Allah mengatakan fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Fir'aun pun mengirimkan orang untuk mengumpulkan seluruh tentaranya dari seluruh penjuru negeri Mesir. Semua pasukan Fir'aun disuruh ngumpul di istana negara, kalau bahasa kita. Subhanallah. Lalu Fir'aun pun mengatakan, inna haula ila syidhimatun qalilun wa innahum lana laghaidhun wa inna la jami'un hadirun. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Firaun, dia mengatakan kepada pasukannya, sesungguhnya Bani Israel, mereka adalah golongan yang sangat kecil. Dan mereka telah membuat kita marah. Dan kita tentunya harus waspada tanpa terkecuali. Jadi subhanallah, dijelaskan oleh para ulama di sini bahwa Firaun itu membawa seluruh bala tentaranya pada waktu itu. Tujuannya apa?
Padahal kalau dibandingkan dengan tentara Firaun, itu jumlah Bani Israel sangat sedikit. Namun Firaun di sini membawa seluruh bala tentaranya keluar, ingin melakukan pesta penindasan kepada Bani Israel. Subhanallah. Ingin melakukan pesta pembantaian kepada Bani Israel. Maka singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah, mereka pun mampu menyusul Bani Israel. Disebutkan oleh para ulama, kok bisa mereka yang keluarnya di pagi hari, sementara Bani Israel keluarnya di malam hari mampu tersusul? Iya, karena di Bani Israel itu banyak orang-orang tuanya. Banyak anak kecil, banyak wanitanya. Sehingga jalan mereka nggak bisa cepat. Iya kan? Bedanya kalau yang keluarnya anak muda semua. Sementara Fir'aun sudah persenjataannya lengkap, kendaraan mereka lengkap, dan yang dibawa adalah pasukannya. Iya nggak? Yang namanya pasukan kan orang yang sudah sigap. Jalan cepat, geraknya juga cepat, sehingga mereka mampu menyusulnya. Allah mengatakan fa'atba'uhum musyriqin falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah mengatakan maka Firaun pun mengikuti mereka, mengejar mereka di waktu matahari itu terbit, musyriqin, ketika matahari terbit. Kemudian kata Allah falamma tara'al jam'an. Mereka susul, kedua golongan tersebut pun saling melihat, tara'ah, saling melihat, saling menatap. Subhanallah. Coba bayangkan kondisi Bani Israel pada waktu itu. Yang melihat di belakang mereka Fir'aun yang begitu murkanya membawa seluruh bala tentara. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka pun mengatakan kita ini bakalan ditangkap. Subhanallah. Kita bakalan ditangkap. Kalau kita yang posisinya menjadi Nabi Musa pada waktu itu, apa yang akan kita jawab ini jemaah? Mungkin kita akan mengatakan qadarullah masyafa'al. Sudah ajal kita ini, ya kan? Ya sudah, mau gimana lagi lah. Qadarullah, disinilah ajal kita. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi jawaban Nabi Musa. Beliau mengeluarkan sebuah kalimat yang menjadi panutan untuk kita semua, menjadi pelajaran penting untuk kita, prinsip untuk kita semua. Apa itu kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk. Keyakinan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh seorang Nabi Musa. Yang inilah harusnya tertanam di dalam jiwa kita. Sebesar dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah Allah mampu untuk mengeluarkan kita dari masalah tersebut. Jangan pernah kita berkecil hati, merasa tidak ada yang peduli dengan kita. Tidak. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah yakin, jemaah. Ya. Mau gimana soal penyelesaiannya, itu urusan kesekian. Inti pertamanya adalah yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sebelumnya nggak tahu bahwa Laut Merah yang ada di hadapan beliau itu akan terbelah. Beliau nggak tahu itu, jemaah. Beliau nggak tahu tongkat beliau ternyata bisa membelah apa? Membelah laut. Beliau nggak tahu itu. Yang beliau tahu apa? Cuma satu yang beliau tahu. Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau. Begitu juga kita. Tidak perlu kita tahu bagaimana ini solusinya, ini masalahnya, ini bagaimana selesai. Itu urusan kesekian. Yang harus kita tahu yang pertama sekali adalah Allah pasti akan tolong saya. Dan ingat Allah telah mengatakan bahwa ana inda dhanni abdi bih, kata Allah. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kalau prasangkaan kita kepada Allah, kayaknya Allah nggak tolong saya ini. Habislah tamat riwayat saya ini. Hancurlah saya di sini. Binasalah saya di sini. Allah nggak akan bantu saya. Apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita sangka. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pasti akan menolong saya. Allah pasti akan membantu saya. Allah pasti akan mengeluarkan saya. Allah nggak akan biarkan saya dalam keadaan seperti ini. Allah itu sayang kepada saya. Maka yang kita dapatkan adalah sesuai dengan apa yang kita sangka. Ya, terkadang masalah demi masalah kita hadapi di kehidupan ini, tak kunjung kita mendapatkan jalan keluarnya. Bisa jadi karena memang kita yang berburuk sangka kepada Allah. Kita tidak memperbaiki sangkaan kita kepada Allah. Padahal prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ketika mendapatkan musibah, itu adalah hal yang paling nomor satu. Ya, paling nomor satu.
Nabi Musa mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Maka benar saja Allah mengatakan, "Fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asaqal bahr, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil 'adzim." Kami pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa, pukullah lautan yang ada di depanmu itu dengan tongkatmu. Ya, Nabi Musa alaihissalam seorang hamba yang tunduk sepenuhnya dengan wahyu yang datang dari Allah. Kalau seandainya Nabi Musa mengandalkan akal dan logika beliau di dalam beragama, mau nggak Nabi Musa pukul tongkatnya ke laut? Hah? Nggak mau, jemaah. Pasti beliau akan berpikir, apa daya tongkat ini dipukulkan ke lautan? Tapi begitulah, yang namanya beragama, tidak semuanya harus mampu dicerna oleh akal kita. Iya nggak, jemaah? Iya. Banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Nabi Musa tidak akan mungkin mau memukulkannya kalau beliau beragamanya hanya mengandalkan akal dan logika. Seperti sebagian orang hari ini, yang terlalu mendewakan dan menuhankan akal mereka. Kalau masuk akal diterima, kalau nggak masuk akal ditolak. Tapi Nabi Musa paham. Ini wahyu, ini perintah dari Allah. Maka beliau melakukannya. Apa kata Allah? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil 'adzim. Maka seketika laut tersebut pun terbelah. Dan tiap-tiap belahannya itu bagaikan gunung yang besar. Allah sebutkan bahwa laut tersebut terbelah dan tiap-tiap belahannya seperti gunung yang besar. Artinya bukan hanya terbelah satu. Terbelahnya disebutkan berapa? 12 belahan. Karena Bani Israel pada waktu itu terdiri dari berapa suku? 12 suku besar. Dari mana kita tahu Bani Israel terdiri dari 12 suku? Dari anak Nabi Yakub jumlahnya 12. Yakub nama lain dari Israel. Anak-anak Nabi Yakub itu nama lain dari Bani Israel. Mereka ada jumlahnya 12. Dari 12 itu beranak pinak menjadi suku besar. Jadi masing-masing Allah berikan jalur khusus mereka. Kabilah ini dari jalur ini, kabilah ini dari jalur ini, suku ini jalurnya. Subhanallah. Pertolongan Allah kepada mereka jemaah Bani Israel. Walaupun setelah itu nanti mereka akan ingkar kembali kepada Allah, mengingkari Nabi Musa. Subhanallah, karena memang Bani Israel itu terkenal sebagai suku yang bandel. Mereka akan ingkari kembali Nabi Musa. Padahal Allah sudah tolong mereka. Dan sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah ditampakkan di hadapan mata mereka. Tapi lagi-lagi kalau Allah nggak berikan hidayah kepada seorang itu akan terjadi seperti itu. Subhanallah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, mereka pun melewatinya. Dan disebutkan tiap-tiap belahan itu bagaikan kaca. Jadi mereka bisa melihat satu dengan yang lain, memastikan keselamatan orang lain. Subhanallah. Tidak hanya lewat. Mereka bisa nengok kanan, suku fulan sedang jalan, yang ini sedang jalan. 12 suku. Dan seketika tanah yang tadinya terkena air, biasanya kan berlumpur tuh. Tiba-tiba mengering. Sehingga mereka dengan mudahnya melewatinya. Subhanallah. Maka Nabi Musa alaihissalam yang melihat mereka disusul oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun yang melihat itu, beliau tidak juga beriman kepada Allah. Justru Fir'aun menafsirkan apa? Nah, ini laut ini terbelah untukku ini. Subhanallah. Ini laut ini terbelah untuk saya, kata dia. Maka Nabi Musa ingin menutupnya pada waktu itu. Ingin memukulkan kembali tongkatnya supaya tertutup. Allah mengatakan, "Watsrukil bahra rahwa." Biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sehingga mereka pun lewat. Begitu mereka sudah sampai di ujung, Fir'aun yang pun masuk melalui belahan lautan tadi itu, mereka terus masuk berjalan. Sampai saatnya ketika mereka sudah berada di tengah, barulah di situ Nabi Musa alaihissalam memukulkan kembali tongkatnya. Sehingga mereka pun tenggelam. Subhanallah. Sehingga mereka tenggelam. Coba bayangkan jemaah, peristiwa yang begitu besar Allah perlihatkan di hadapan Bani Israel. Tapi lagi-lagi mereka ingkar nanti kepada Nabi Musa. Mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla tatkala Nabi Musa meninggalkan mereka yang disesatkan oleh Samiri. Sehingga mereka pun ketika Nabi Musa alaihissalam datang dan mengingatkan mereka, mereka pun barulah bertobat kepada Allah sehingga terpaksa mereka dibunuh. Karena taubat di masa Nabi Musa harus dengan cara bunuh diri. Baik.
Allah menyebutkan bagaimana kondisi Fir'aun pada waktu itu. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Perhatikan ucapan Fir'aun. Tatkala Fir'aun hampir tenggelam pada waktu itu. Sudah mau mati. Apa kata dia? Saya beriman. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan sungguh saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Baik. Ini ayatnya ada dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Ayat ini disalahpahami sebagian orang dengan menyatakan berarti Fir'aun masuk Islam, beriman. Buktinya itu Allah mengatakan ucapan Nabi Musa, qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman, aku percaya bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang yang masuk Islam. Berarti Fir'aun masuk Islam? Masuk Islam nggak jemaah? Ayatnya jelas ini. Jawabannya tidak. Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Bahkan termasuk salah satu manusia terkafir yang pernah ada di atas muka bumi. Terus bagaimana dengan ayat ini? Ayatnya jangan dipotong. Karena di kelanjutan ayat, surat Yunus ayat 91 dan 92, apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Allah mengatakan, al-ana, sekarang kamu baru mau beriman. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Padahal dahulu engkau adalah orang yang suka bermaksiat dan engkau gemar melakukan perbuatan kerusakan. Tobatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak diterima tobatnya? Karena dia bertobat di saat waktu tobat itu telah ditutup. Karena salah satu dari dua waktu ditutupnya taubat adalah ketika ruh sampai di tenggorokan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sungguh tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan sampai kematian mendatanginya baru dia mengatakan saya bertobat sekarang. Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sepanjang belum gorgorah, belum ruhnya belum sampai di tenggorokannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, lamma aghraqallahu Fir'aun qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Faqala Jibril ya Muhammad falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa'asudduhu fi fihi makhafata an tudrikahu rahmah. Disebutkan oleh Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun. Fir'aun mengatakan aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, andai engkau lihat aku pada waktu itu, di mana aku mengambil tanah dari lautan dan aku sumpalkan ke mulut si Fir'aun. Karena khawatir dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena jadi menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa ucapan tersebut hanya keinginan Fir'aun. Tidak sempat diucapkan oleh si Fir'aun. Karena sudah keburu disumpal mulutnya. Yang nyumpal siapa? Malaikat Jibril. La ilaha illallah. Begitu kafirnya ini orang jemaah. Sampai malaikat Jibril pun tidak ingin dia itu beriman. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Jibril nyumpal mulut dia. Menyumpal mulut dia. Subhanallah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan hasan li ghairihi oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Artinya ini adalah hadis yang sahih dari Nabi. Jibril menyumpal mulut orang tersebut karena khawatir dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu sangat luas jemaah. Andai Fir'aun di masa kejayaannya dia beriman kepada Allah, Allah terima iman. Dia bertobat kepada Allah, terima tobatnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia baru mau beriman kepada Allah ketika dia sudah berada di ujung kematian. Berada di ambang kematian. Maka di sini kita ambil pelajaran dari kisah Fir'aun ini. Jangan sampai kita mengikuti jejak Fir'aun. Baru mau bertobat ketika sudah mau mati. Sudah sesak napas, mulut udah masuk selang di rumah sakit, baru mau sholat kepada Allah. Baru mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi sehat, lagi berkuasa,
selalu membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ini. Jangan sampai kita mengikuti jejak Fir'aun. Tatkala kaya, lupa diri. Tidak pernah mengenal masjid. Tidak pernah berinfak. Sudah miskin, baru. Jangan sampai demikian jemaah. Ya, kalau hanya sudah miskin baru bertobat, masih mending, masih ada kesempatan ya. Tapi sudah hampir mati baru mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah berikan kepada kita kesempatan hidup, manfaatkan dengan baik jemaah. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga singkat cerita, Fir'aun pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Jadi khusus jasadnya Fir'aun Allah tampakkan ke atas. Adapun prajurit-prajuritnya tenggelam di dasar lautan. Khusus jasad Fir'aun Allah tampakkan ke atas. Kenapa? Untuk membuat yakin Bani Israel. Jadi Bani Israel yang sudah bertahun-tahun tertindas, begitu melihat Fir'aun tenggelam, mereka masih belum yakin Fir'aun sudah mati. Masih takut ya, Mak. Mental mereka memang sudah rusak akibat penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Selama bertahun-tahun lamanya. Subhanallah. Maka Allah pun menampakkan jasad Fir'aun kepada mereka, supaya mereka yakin bahwa si Fir'aun sudah mati. Dan sekaligus kata Allah sebagai ayah, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa sehebat apapun kita di atas muka bumi, seberkuasa apapun kita, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghabiskan kita, kita nggak akan mampu menahannya jemaah. Subhanallah. Jangan pernah sombong dengan kekayaan, jabatan, atau apapun yang kita miliki di atas muka bumi ini. Dan kata Allah, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sungguh banyak dari manusia yang lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Akhirnya Fir'aun pun mati. Baik, subhanallah. Baik, pertanyaannya apakah jasad Fir'aun masih ada sampai sekarang? Jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil yang pasti menjelaskan hal tersebut. Adapun ayat ini tidak bisa dijadikan dalil. Karena Allah mengatakan fal yauma, hari ini, nunajjika bi badanika. Kami selamatkan engkau dengan badanmu. Jadi zahir ayat ini menjelaskan bahwa di hari kejadian seluruh pasukannya tenggelam. Fir'aun dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Demikian. Nah, adapun yang tersebar di media sosial itu muminya Fir'aun, iya bisa jadi itu Fir'aun, namun bukanlah Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu adalah gelar, bukan nama. Fir'aun itu adalah gelar untuk siapa saja yang berkuasa di Mesir, dinamakan Fir'aun. Di masa dahulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Udah presiden ya? Atau raja? Presiden. Ya, kalau di masa dahulu, sistemnya kerajaan, siapa yang menguasai, yang berkuasa di Mesir, dinamakan apa? Fir'aun. Demikian. Bisa dipahami ya? Jadi Anda salah seorang ikhwan kita berkuasa di Mesir. Dinamakan apa? Fir'aun. Karena gelar. Ya. Gelar. Walaupun kita kalau sudah mendengar Fir'aun itu kan yang terbayangkan kepada kita kebengisan, kebejatan. Tapi belum tentu semua yang menguasai Mesir sama seperti si Fir'aun yang ada di masa Nabi Musa. Demikian. Bisa dipahami ya? Baik. Singkat cerita, setelah binasanya Fir'aun, maka Nabi Musa alaihi salam pun melanjutkan perjalanan menuju Palestina. Nah, inilah asal muasal kembalinya Bani Israel ke Palestina. Yang sebelumnya di masa Nabi Yusuf mereka semua sudah pindah ke Mesir. Di Palestina nggak ada. Kemudian setelah di masa Nabi Musa kembalilah mereka melakukan perjalanan, dan banyak sekali drama yang terjadi di perjalanan mereka ke Palestina. Ya, banyak terjadi yang mana mereka disesatkan oleh seorang lelaki yang bernama Samiri, membuatkan kepada mereka sebuah patung yang mereka sembah, sementara Nabi Musa pergi mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan pengaturan Bani Israel pada waktu itu diserahkan kepada siapa? Kepada Nabi Harun alaihissalam. Iya. Kemudian juga pada waktu itu disebutkan Palestina itu dikuasai oleh orang-orang. Ya, sehingga Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berjihad. Ya. Kemudian
Bani Israel tidak punya nyali. Ya, sehingga mereka mengatakan mengarang-arang dongeng bahwa di Mesir, di Palestina itu apa namanya, dikuasai oleh para raksasa katanya. Ini takut mereka padahal. Bahkan dengan lancangnya mereka memerintahkan Nabi Musa, kamu pergi aja bersama Tuhanmu dua berjihad, kami nunggu di sini. Kalau menang nanti kami ikut. Kurang ajarnya mereka, memang demikian jemaah. Jadi ini menunjukkan juga kepada kita bahwa Allah menakdirkan mereka di bawah penindasan Fir'aun itu bukan tanpa sebab. Karena memang watak mereka yang demikianlah yang terkadang Allah Azza wa Jalla berikan cobaan dan ujian kepada mereka. Karena tidaklah Allah menimpakan suatu musibah melainkan disebabkan dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Sehingga singkat cerita, mereka pun terhalangi untuk masuk ke Palestina kurang lebih selama 40 tahun. Disesatkan oleh Allah di atas muka bumi, tidak bisa masuk ke Palestina. Sehingga di waktu tersebutlah Nabi Musa alaihissalam pun meninggal. Sehingga kepemimpinan berganti kepada siapa? Murid Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun inilah yang nantinya mengajak Bani Israel. Mungkin generasi-generasi setelahnya ya. Mungkin orang-orang tuanya yang membangkang-bangkang kemarin itu, yang penakut untuk berperang itu sudah meninggal. Generasi-generasinya diajak berjihad oleh Yusha bin Nun untuk menaklukkan Palestina. Dan disebutkan ketika mereka berjihad, pada waktu itu matahari hampir tenggelam. Dan syariat mereka pada waktu itu, kalau sudah tenggelam matahari, peperangan harus dihentikan. Lanjutnya besok kalau terbit lagi. Jadi nggak bisa malam berperang. Itu syariat mereka. Taib, maka pada waktu itu, Yusha bin Nun yang merasa ini sudah sangat tanggung, kalau diberikan waktu lagi mungkin musuh akan mendapatkan bala bantuan atau bisa mengatur strategi, sehingga akan kewalahan lagi. Maka Yusha bin Nun berdoa kepada Allah supaya Allah tahan matahari. Sehingga Nabi mengatakan Allah tidak pernah menahan matahari kecuali kepada siapa? Yusha bin Nun. Di peristiwa penaklukan Palestina. Kemudian mereka berhasil menaklukkan Palestina dan mereka pun tinggal di Palestina. Itulah asal muasal di Palestina ada Bani Israel dibawa oleh Yusha bin Nun. Baik, kemudian tersisa waktu kita setengah jam lagi. Di antara kisah yang sangat menarik dari kisah Nabi Musa alaihissalam, dan banyak sekali menyimpan faidah dan pelajaran, adalah kisah beliau yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Kahfi, ketika menemui Nabi Khadir alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tersebut mulai dari ayat yang ke-60 hingga ayat ke-81 dari surat Al-Kahfi. Bismillah. Dan pembahasan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir ini adalah pembahasan yang sangat penting. Karena ada sebagian orang-orang sufi ekstrim yang mereka berdalilkan dengan pertemuan dua orang Nabi ini untuk membenarkan keyakinan-keyakinan dan akidah mereka yang menyimpang. Di antara penyimpangan orang-orang sufi terkait kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam ini adalah yang pertama, keyakinan bahwa seorang wali itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan apa? Nabi. Ya. Bahkan salah seorang tokoh mereka yang bernama Ibnu Arabi itu sampai mengatakan maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaiqar rusul dunal wali. Kedudukan Nabi itu fi barzakh. Barzakh itu artinya pertengahan. Kenapa alam kubur itu dinamakan alam barzakh? Karena dia pertengahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Mereka mengatakan maqamun nubuwah fi barzakh. Kedudukan Nabi itu di tengah. Fuwaiqar rusul. Fuwaiq itu bentuk tasghir. Yang dari kata fauq. Yang arti fauq apa? Di atas. Fuwaiq berarti apa? Sedikit di atas. Fuwaiqar rusul. Sedikit di atas Rasul. Dunal wali. Dan di bawah wali. Jadi menurut mereka yang tingginya mana? Wali. Baru Nabi. Baru Rasul. Di antara dalil yang mereka jadikan adalah kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Menunjukkan wali itu lebih utama. Tengok tuh. Nabi Musa yang seorang Rasul datang kepada Nabi Khadir yang seorang wali. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, khutnal bahar. Kami ini para wali telah menyelami lautan. Iya. Sementara wal anbiya wal mursalun fisahili. Sementara para nabi dan para rasul itu masih berada di pantainya. Jadi subhanallah, para nabi dan rasul masih berada di pantai nih. Mereka sudah nyelam ke dalam.
Pokoknya dimakan buaya. Subhanallah. Nah, ini kalimat-kalimat yang populer di tengah masyarakat, namun mereka tanpa sadar ini adalah bentuk penyimpangan. Bahkan penyimpangan dalam hal apa? Akidah. Menganggap bahwa wali itu lebih mulia dibandingkan para nabi dan rasul. Penyimpangan lainnya adalah meyakini bahwa agama ini terbagi dua. Ada syariat dan ada hakikat ya. Kalau syariat ya kayak kita inilah. Masih wajib sholat, masih wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Masih terikat dengan peraturan-peraturan syariat. Itu namanya masih syariat. Kalau sudah hakikat, wah itu derajatnya, levelnya sudah tinggi tuh. Sudah bebas melakukan apapun. Tidak terikat dengan peraturan-peraturan agama. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa sholat, bisa tidak. Ya. Bahkan katanya, itu dohirnya kita lihat mereka nggak sholat. Hakikatnya hati mereka itu sudah sholat, levelnya sudah tinggi. Mereka berdalilkan dengan kisah ini juga. Buktinya mana? Buktinya Nabi Khidir itu tidak terikat dengan agama siapa? Nabi Musa. Nabi Khidir tidak terikat dengan agama Nabi Musa. Karena Nabi Khidir itu sudah mencapai level hakikat. Sementara Nabi Musa masih syariat. Ya, penyimpangan lainnya ada sebagian di antara mereka. Walaupun ini memang terjadi silang pendapat di tengah para ulama kita. Para ulama Ahlussunnah memang ada yang berpendapat demikian. Apa itu? Bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Memang ada para ulama kita yang berpendapat demikian. Walaupun ini pendapat yang lemah, nanti insya Allah akan kita jelaskan beberapa bantahan terkait hal itu. Namun, para ulama kita yang berpendapat adanya hidupnya Nabi Khidir sampai saat ini, itu tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi. Di mana mereka meyakini Nabi Khidir hari ini masih hidup dan sering memberikan ijazah. Memberikan apa? Ijazah, dzikir-dzikir khusus, bacaan khusus kepada orang-orang tertentu. Ini tidak ada para ulama kita yang berpendapat demikian. Ini hanya pendapat penyeleneh dari mereka. Jadi paham ya? Jadi tidak ada demikian. Ini diantara beberapa penyimpangan mereka. Baik. Nah, adapun kisahnya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam yang datang dari Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan, qultu li bin Abbas inna Naufan al-Bikali yaz'umu anna Musa alaihi salam sahiba Bani Israil laisa huwa Musa sahibal Khidir alaihi salam. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nauf al-Bikali itu mengatakan bahwa Musa yang hidup di tengah Bani Israil itu bukanlah Musa yang ketemu dengan Nabi Khidir. Jadi ngadu dia sama Abdullah bin Abbas. Maka kata Abdullah bin Abbas, kadzaba aduwwullah. Sungguh musuh Allah itu telah berdusta. Perhatikan di sini, ada sebuah faidah yang patut untuk kita ketahui bersama. Kalimat-kalimat yang seperti ini, kadzaba aduwwullah, saqilatka ummuk, qatalakallah. Ini kalimat tidak bisa diartikan secara bahasa, kata para ulama. Karena kalau diartikan secara bahasa, maknanya ya seperti tadi, aduwwullah artinya apa? Musuh Allah. Saqilatka ummuk, celaka ibumu yang telah melahirkanmu. Qatalakallah, semoga Allah membinasakan kamu. Taib, ini nggak bisa diartikan secara teks. Kenapa? Karena ini adalah kalimat-kalimat yang biasa keluar dari mulutnya orang Arab, tapi mereka tidak inginkan maknanya. Seperti Nabi pernah mengatakan kepada Mu'ad, ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi, "A'inna lamu akhadhu Nabi banatakallamu bihi ya Rasulullah, apakah kita bakal dihukum sama Allah karena ucapan-ucapan kita?" Apa kata Nabi? Sakilatka ummumu, ibumu telah kehilangan kamu. Bukan ini maksudnya. Jadi ini adalah kalimat yang spontan keluar dari mulutnya orang Arab dalam rangka menunjukkan keheranan. Menunjukkan apa? Keheranan. Kalau bisa kita artikan, gimana kamu ini Mu'ad? Nah, begitu jawab. Bukan artinya celaka kamu wahai Mu'ad. Karena sebagian orang ketika mengartikan hadis ini, mereka mengartikan celaka kamu wahai Mu'ad. Ini fatal jemaah. Kenapa? Ini nanti akan dipahami oleh orang-orang. Nabi mendoakan kejelekan kepada sahabat. Apalagi sahabat yang didoakan adalah Mu'ad bin Jabal. Sahabat yang paling fakih masalah halal dan haram. Tidak mungkin Nabi mendoakan kejelekan hanya gara-gara pertanyaan Mu'ad. Jadi ini kalimat-kalimat yang dibaca dalam bahasa Arabnya, adapun dalam konteks bahasa Indonesia dia tidak perlu diartikan. Jadi kalaupun mau kita artikan dengan bahasa-bahasa yang aman, seperti gimana kamu ini Mu'ad? Apa-apaan kamu ini? Nah, gitu. Karena ini menunjukkan apa? Keheranan.
Sama kayak kita dalam bahasa Indonesia juga terkadang ada demikian. Kita mengucapkan sebuah kalimat tapi kita tidak inginkan maknanya. Ya kan? Apa contohnya? Gila tuh orang. Gila tuh orang, kalimat gila tuh orang itu kita maksudkan dia orang gila atau memang dia luar biasa? Pertama atau kedua? Yang kedua. Kan sering kita ungkapkan, ngeri kali anak ini. Bukan wajah dia ngeri kayak monster gitu, enggak. Ngeri itu artinya kemampuan dia di luar orang-orang pada umumnya. Kan begitu? Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu harus dipahami seperti ini. Termasuk ini, kata ba'dullah. Itu artinya Ibnu Abbas itu gimana tuh anak tuh? Kurang lebih seperti itu jemaah. Jadi bukan aduullah. Bukanlah musuh Allah secara makna hakikatnya. Begitu yang dijelaskan oleh para ulama terkait ini. Baik. Lalu kata Abdullah bin Abbas, sami'tu Ubay bin Ka'ab yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qama Musa alaihi salam khatiban fi Bani Israil wa fi riwayat dzakara nasa yawman hatta idza fadatil uyun wa raqatil qulub walla fa adrakahu rajul faqala ay Rasulullah hal fil ardi ahadun a'lamu mink qala la fa'ataba alaihi id lam yaruddal ilma ila Allah. Disebutkan kata Abdullah bin Abbas, aku pernah mendengar Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda bahwa pernah suatu ketika Nabi Musa itu berdiri khotiban fi Bani Israil, sedang berkhutbah di Bani Israil, di tengah-tengah Bani Israil. Dalam riwayat disebutkan Nabi Musa memberikan wejangan kepada orang-orang sehingga air mata mereka mengalir dan hati-hati mereka terenyuh pada waktu itu. Hati mereka apa? Terenyuh ya. Karena memang itulah nasihat. Nasihat itu membuat orang kembali kepada Allah. Membuat orang semakin takut kepada Allah. Bukan buat orang ketawa. Ya. Demikian jemaah. Lalu, setelah itu, walla. Beliau pun berpaling, Nabi Musa. Fa'adrakahu rajul. Lalu ada seorang lelaki dari Bani Israel datang menjumpai Nabi Musa. Dia mengatakan, ayy Rasulullah. Wahai utusan Allah. Hal fil ardi ahadun a'lamu mink. Apakah ada orang yang lebih berilmu di atas muka bumi ini daripada kamu? Ini pertanyaan orang tersebut kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, la, tidak ada. Kata para ulama, Nabi Musa mengatakan tidak ada, bukan karena Nabi Musa ingin menyombongkan dirinya. Na'udzubillah. Para nabi sangat jauh dari sifat yang seperti itu. Sangat jauh. Bukan karena itu. Tapi Musa menjawab atas dasar pengetahuan beliau. Bahwa beliau adalah nabi pada waktu itu. Tentunya tidak ada orang yang lebih mengetahui ilmu dibandingkan beliau karena beliau mendapatkan langsung dari Allah. Adapun yang lain semua dari Bani Israil adalah murid-murid beliau. Kan begitu? Sehingga mereka mengatakan, lah. Tetapi subhanallah, kalimat ini mengajarkan kepada kita sebuah adab untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Sehingga dengan ucapan tersebut, kata Nabi, fa'atabau alaihi idlam yaruddal ilmah ilallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menegur Nabi Musa alaihi salam. Karena beliau tidak mengembalikan ilmunya tentang jawaban tersebut kepada Allah. Beliau tidak mengatakan Allahu a'lam. Tapi beliau mengatakan apa? La. Hanya gara-gara ucapan itu ditegur oleh Allah. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, fa'auhallahu ilaihi anna 'abdan min 'ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu mink. Qala Musa ay rabbi kaifa li bih? Faqila lahu ihmil hutan fi miktal, fa haitsu tafqidul hut fa huwa tham. Wa fi riwayat khud nunan mayitan, haitsu yunfakhu fihi ruh fantalaqa. Wa antalaqa ma'ahu fatahu wa huwa Yusha' ibn Nun. Wa fi riwayat faqala li fatahu la ukallifuka illa an tukhbirani bi haitsu yufariquka al-hut. Qala ma kallafta katsiran fadzalika qauluhu jalla dzikruhu wa id qala Musa li fatah. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa. Karena ucapan Nabi Musa tadi mengatakan enggak ada, maka Allah mengatakan sesungguhnya ada seorang hambaku yang lebih banyak ilmunya dibandingkan engkau dan dia lebih pandai daripada engkau. Dan dia sekarang berada di lokasi tempat bertemunya dua Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Baik, para ulama menjelaskan tidak ada keterangan jelas dari ayat maupun hadis di mana lokasi bertemunya Nabi Khadir dengan Nabi Musa yang merupakan tempat Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Tidak ada keterangan jelas. Sehingga kita jangan sampai membebani diri untuk mencari-cari tahu sesuatu yang Allah tidak jelaskan kepada kita. Terlebih, andai kita tahu lokasinya,
Apa manfaatnya jemaah? Tidak ada juga manfaatnya. Sehingga jangan sampai kita membebani diri sesuatu yang kita tidak ada dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Musa pun mengatakan, "Ya Allah, bagaimana cara saya dapat bertemu dengan hamba-Mu tersebut?" Maka Allah pun mengatakan, "Bawalah seekor ikan di dalam miktal, di dalam keranjang. Kapan engkau kehilangan ikan tersebut, maka lokasi hamba-Ku itu ada di situ." Nah, maksudnya, bawa ikan dalam keranjang. Kapan kamu hilang ikan ini? Gimana cara hilangnya? Allah, nanti kamu kehilangan dia, di situ lokasinya. Udah nggak jauh lagi. Jadi masa dulu nggak ada Google Map kan? Sherlock. Nggak ada. Tandanya itu. Subhanallah. Dalam riwayat lain disebutkan, ambillah seekor ikan yang mati. Kalau nyawa ditiupkan kepada ikan tersebut, maka di lokasi itu engkau akan bertemu dengan hamba-Ku tadi. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berangkat dan ditemani murid beliau. Siapa? Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini belum menjadi nabi pada waktu itu. Nanti setelah beliau Nabi Musa meninggal, Nabi Yusha bin Nun diangkat menjadi nabi. Maka Yusha bin Nun pun mengatakan kepada muridnya, atau Nabi Musa pun mengatakan kepada muridnya, yaitu Yusha bin Nun, aku tidaklah menugaskan engkau kecuali agar sekedar engkau mengabarkan kepada aku kapan ikan ini terpisah darimu. Maksudnya apa? Nabi Musa mengatakan tugasmu cuma satu. Apa tugasnya? Kapan ikan ini hilang, kasih tahu. Nah, itu aja tugasnya. Kapan ikan itu hilang, kasih tahu. Taib. Dan di ayat, lalu kata Nabi, itulah yang Allah sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, "Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukubah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai sebelum kita sampai ke pertemuan antara dua laut. Atau aku akan berjalan hukubah, terus-menerus bertahun-tahun lamanya. Para ulama khilaf tentang mana hukub di sini. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan bertahun-tahun, ada pula yang mengatakan berpuluh-puluh tahun. Jadi Nabi Musa subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan agungnya ilmu agama. Nabi Musa alaihi salam sampai bertekad ingin melakukan perjalanan sampai ketemu dengan Majma'al Bahrain tadi, bertemunya dua laut tadi, meskipun harus berjalan hukubah berpuluh-puluh tahun lamanya. Ini menunjukkan agungnya ilmu agama itu jemaah. Bagaimana seorang Nabi Musa sampai rela merendahkan dirinya melakukan perjalanan puluhan tahun demi mendapatkan ilmu agama. Padahal ilmu yang akan didapatkan oleh Nabi Musa dari Nabi Khadir bukanlah ilmu yang inti. Bukanlah ilmu yang berkenaan tentang pengaturan Bani Israel. Karena ilmu tentang iman beliau kepada Allah, ilmu tentang pengaturan Bani Israel, itu sudah ada pada Nabi Musa alaihissalam. Bukanlah ilmu yang inti. Tapi karena agungnya ilmu tersebut, Nabi Musa alaihissalam sampai rela berjalan berpuluh-puluh tahun. Subhanallah. Kalau seorang Nabi saja demikian, lalu bagaimana dengan kita ya Pak? Yang ilmu kita tidak seperti Nabi Musa, kita juga nggak Nabi. Subhanallah, masih berat untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Subhanallah, beliau rela berjalan berpuluh-puluh tahun. Dan perjalanan beliau pada waktu itu bukan naik Ribbon, ya. Bukan naik Pajero, jalan kaki. Iya nggak? Kita terkadang dari rumah kita, ada nggak yang jalan dari rumahnya nih? Nggak ada ya. Paling yang ada, Bang Nanda lah yang dekat. Lain semua naik kendaraan. Naik motor, naik mobil. Subhanallah. Itu pun masih berat. Itu pun masih telat. Subhanallah. Udah janji jam 10. Datangnya jam setengah 11. Ya subhanallah. Gimana nih? Kalau ketemu dengan Nabi Khadir duluan pergi nih. Untung aja gurunya nggak Nabi Khadir. Janji jam 10, datang jam setengah 11. Subhanallah. Gimana nggak telat? Siap-siapnya jam 10. Subhanallah. Nabi Musa rela berjalan berpuluh-puluh tahun. Baik. Kemudian dari sini juga memberikan pelajaran kepada kita. Para ulama sepakat. Nabi Musa lebih mulia dibandingkan Nabi Khadir. Sepakat. Makanya nanti ketika manusia pada hari kiamat kesulitan, mereka mendatangi berapa orang nabi? Cuma 5 orang nabi yang mereka datangi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi yang keenam Nabi
Nabi Muhammad SAW. 6 kan? Nabi Adam, setelah itu ke Nuh, setelah itu ke Ibrahim, setelah itu ke Musa, baru setelah itu ke Isa, baru setelah itu Nabi kita Muhammad SAW. Ada nggak mereka datangi Khadir? Mereka nggak datang. Karena mereka tahu ini adalah nabi-nabi yang paling utama di antara seluruh nabi. Jadi kalau nabi-nabi yang utama ini saja sudah angkat tangan, apalagi nabi-nabi yang di bawahnya. Jadi para ulama sepakat Nabi Musa lebih mulia dibandingkan Nabi Khadir. Tapi lihat bagaimana seorang Nabi Musa mengajarkan kepada kita sebuah adab yang sangat penting di dalam ilmu. Apa itu jamaah? Jangan pernah malu mengambil ilmu daripada orang yang di bawah kita. Karena itu bukanlah lambang kerendahan. Bukanlah lambang kerendahan ketika kita mengambil ilmu dari orang yang di bawah kita. Apakah di bawah kita dari segi keilmuannya? Mungkin dia adalah murid kita dahulunya. Kita yang ngajarin dia abatasa. Kemudian dia belajar, dapatkan ilmu yang banyak. Kemudian suatu saat kita terpaksa harus duduk di pengajian dia. Jangan malu jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Musa telah mencontohkan kepada kita, hendaklah kita tawadhu. Karena wa man tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah pasti akan angkat derajatnya. Ataupun mungkin di bawah dia dari segi umur. Mungkin yang mengisi pengajiannya sebaya anak dia misalnya. Sudah? Jangan pernah merasa malu jamaah yang dimuliakan Allah. Bukanlah kerendahan. Sebagaimana di sini duduknya pemateri bukan berarti dia lebih mulia daripada orang yang berada di depan dia, dan sebaliknya orang yang berada di depan dia belum tentu lebih rendah dibandingkan orang yang mengisi pengajian. Demikian. Yang menjadi patokannya adalah keikhlasan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ada sebuah ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, innal mar'a la yanbulu hatta ya'khudhan 'amman dunahu wa mithlahu wa fawqah. Sesungguhnya seseorang itu tidak dianggap sebagai orang yang cemerlang di dalam ilmu sampai dia mampu beristifadah, mampu mengambil ilmu daripada orang yang semisal dengan dia, orang yang sejawat dengan dia, letting dia. Ya. Bisa mengambil ilmu daripada orang yang di atas dia dan mampu mengambil ilmu daripada orang yang di bawah dia. Seseorang itu tidak dikatakan sempurna di dalam ilmu sampai dia mampu mengambil ilmu dari 3 golongan orang ini. Kadang kita cuma mau ngambil ilmu daripada yang di atas saja. Sementara kita nggak tahu terkadang ada ilmu-ilmu yang kita nggak punya dan itu dimiliki oleh orang yang di bawah kita. Iya nggak jemaah? Iya. Coba lihat berbagai kisah di kehidupan para sahabat dan Nabi SAW. Ketika Nabi memberikan teka-teki, inna minas syajaratan tushbihul mu'min. Wa innahu la tasqutu waraqaha fa akhbiruni mahi. Di antara pepohonan-pepohonan yang ada ini ada satu pohon yang dia itu mirip kali seperti seorang muslim. Tolong beritahukan. Dan ciri-cirinya tidak mudah gugur daunnya. Coba beritahukan kepada aku, apa pohon itu? Maka para sahabat senior pada waktu itu mulai menebak-nebak. Pohon inilah, pohon itulah. Kalau bahasa kita sekarang, ada yang bilang pohon jambu lah, ada yang pohon mangga lah, ada yang pohon kelapa lah. Sementara Abdullah bin Umar, terbesit di benak dia itu pohon apa? Kurma. Subhanallah. Terbesit di benak beliau pohon kurma. Artinya apa? Di sini Abdullah bin Umar punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para sahabat senior. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab ingin melakukan musyawarah, beliau ajak para sahabat senior yang turut hadir di perang Badar. Pada waktu itu beliau mengajak siapa? Abdullah bin Abbas. Sehingga sebagian para sahabat yang senior itu merasa keberatan. Kenapa? Ya kalau bawa anak-anak, kami juga punya anak. Dan mereka merasa, loh, layak nggak ini kita duduk satu majelis dengan ini dalam satu dewan. Subhanallah. Ternyata subhanallah Umar pun membuktikan bahwa Abdullah bin Abbas punya ilmu yang mereka nggak punya. Umar bertanya tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini? Sebagian para sahabat menafsirkan, oh ini ayat sesuai zahirnya. Bahwa Islam akan jaya, akan menang. Orang-orang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Sebagiannya lagi tawakuf. Wallahu a'lam. Lalu, ya kalau hanya dari zahir semua orang tahu. Tapi bukan itu makna yang diinginkan oleh Umar. Makna yang diinginkan oleh Umar lebih dalam daripada itu fikihnya. Setelah mereka ditanya-tanya sama Umar, tidak ada yang pas jawabannya seperti yang diinginkan oleh Umar. Umar tanya kepada Abdullah bin Abbas, gimana pendapat kamu tentang ayat ini? Kata beliau, ayat ini mengisyaratkan bahwa ajal Nabi itu sudah dekat. Karena ketika Islam sudah tersebar, Islam sudah menang,
Ya, tugas Nabi berarti sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti Allah akan panggil beliau. Ini yang saya pahami, kata Abdullah bin Abbas. Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah, saya tidaklah memahami ayat ini kecuali seperti yang dipahami oleh Abdullah ibnu Abbas. Subhanallah. Padahal Abdullah bin Abbas itu masih sangat kecil pada waktu itu, remaja. Tapi beliau memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lebih senior dibandingkan beliau pada waktu itu. Sehingga ini pelajaran penting untuk kita semua. Jangan pernah merasa malu. Ya, ketika kita merasa gengsi duduk di majelis yang mungkin pematerinya lebih mudah dari kita, atau murid kita, atau letting kita, misalnya. Harusnya kita malu dengan Nabi Musa. Kita nggak lebih hebat dari Nabi Musa, nggak seberilmu Nabi Musa, tidak setakwa Nabi Musa, tapi Nabi Musa rela belajar dengan Nabi Khidir. Tidak hanya duduk di majelis, tapi apa? Jalan puluhan tahun. Coba kalau jalan puluhan tahun sekarang udah nyampe-nya kemana tuh? Anggap 10 tahun aja. Ke Papua udah nyampe tuh, Pak? Hah? Udah lewat ke Papua tuh. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Kemudian Nabi pun melanjutkan kisahnya. Masih ada habis waktu kita nih. Gimana? Hah? Kita lanjut sampai zuhur atau kita terpaksa tambah episode berikutnya nih. Lanjut lama lagi. Kita lanjut aja puas-puasan ya. Baik. Kemudian Nabi pun mengatakan, "Fahamala Musa alaihi salam hutan fi miktal wa antalaqa huwa wa fatahu yamshiyani hatta ataya as-sakhrah. Faraqada Musa alaihi salam wa fata. Wa taraba al-hutu fil miktal hatta kharaja min al-miktal fasaqata fil bahri qala wa amsaka Allahu anhu jiryatal mahi hatta kana mithla at-ta. Fakana lil huti saraban wa kana li Musa wa fatahu ajaba. Wa fi riwayah bainamu wa fi dhilli sakhratin fi makanin tharban tadarraba al-hut wa Musa na'im faqala fatahu la uqiduhu hatta idza istayqad nasiya an yukhbira." Maka disebutkan Nabi Musa alaihi salam pun berjalan membawa ikan di dalam keranjang sesuai dengan perintah Allah. Maka keduanya pun berjalan sampailah mereka berdua itu di sebuah batu yang besar. Maka mereka berdua pun istirahat. Tiba-tiba tatkala mereka istirahat, ikan yang ada di dalam keranjang itu berguncang sampai dia melompat keluar dari keranjang, lalu masuk ke dalam air. Nabi mengatakan bahwa Allah menahan air yang dilalui ikan tersebut. Jadi lokasi mereka agak sedikit jauh dari laut, tapi Allah buat ada terowongan seperti untuk ikan bisa jalan ke laut tersebut. Nah, pada waktu itu Nabi Musa sedang tidur. Sementara Yusha bin Nun terjaga dan dia menyaksikan peristiwa aneh tersebut. Tapi beliau segan membangunkan Nabi Musa alaihissalam. Beliau segan membangunkan siapa? Nabi Musa. Sehingga beliau mengatakan, saya nggak bangunkan, nanti saya kasih taunya dalam ketika bangun. Ternyata ketika bangun, subhanallah, ketika bangun, ternyata Nabi Musa alaihissalam, Yusha bin Nun lupa untuk memberitahukan kepada Nabi Musa. Subhanallah. Akhirnya mereka berdua pun berjalan terus. Karena Yusha lupa, Nabi Musa juga lupa. Jalan terus. Ini bagaimana tekadnya Nabi Musa. Bahkan para ulama menyebutkan orang yang pertama sekali rihlah, perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu agama siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di perjalanan beliau menuju Nabi Khidir berpuluh-puluh tahun lamanya. Subhanallah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau ketika menyebutkan tentang keutamaan ilmu, di antara kisah yang beliau bawa adalah kisah Nabi Musa berjalan kepada Nabi Khidir sebagai motivasi, sekaligus motivasi untuk Imam Bukhari. Beliau juga membawakan riwayat Jabir bin Abdullah yang berjalan ke arah Syam, mendatangi Abdullah bin Unais untuk bertanya satu hadis yang berkenaan tentang perihal keadaan hari kiamat. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Berarti 2 bulan PP. Untuk dengar satu hadis. Dengar satu hadis. Subhanallah. Kita, ustadznya udah datang dari Banda Aceh, lebih memilih ikut dengar Zoom di rumah. Wah, Masya Allah. Gimana nih kira-kira ini, bapak-bapak yang dengar Zoom ini? Subhanallah.
Ustadznya udah datang nih. Coba bayangkan. Sengaja meluangkan waktu. Ada yang datang dari Langsa ke sini misalnya. Kita masih malas-malasan coba. Di mana kita dengan ilmu agama? Itulah terkadang yang membuat kita itu kok nggak paham-paham agama. Itu tadi. Karena pengorbanan kita juga nggak ada. Iya nggak jemaah? Kita nggak dituntut untuk pergi misalnya berjalan-jalan seperti Nabi Musa nih, puluhan tahun jalan ninggalin anak istri. Subhanallah. Nggak dituntut seperti Jabir bin Abdullah yang jalan kaki selama sebulan, pergi sebulan pulang demi mendapatkan satu hadis. Kita cuma meluangkan waktu sejenak. Waktu tidur kita itu dikorbankan lah. Iya nggak jemaah? Pengajiannya diadakan hari Ahad, tidak bertentangan dengan hari kerja. Tapi itulah tadi, kita lebih memilih rebahan di rumah sambil dengar melalui via Zoom. Ya subhanallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ikhwan-ikhwan yang mendengarkan kajian melalui via Zoom ya. Subhanallah. Baik. Imam Bukhari demikian jemaah. Beliau berjalan ke seluruh negeri yang di situ ada ulama. Imam Bukhari. Sampai beliau diriwayatkan memiliki guru 1000 lebih guru beliau. Sampailah beliau membuat sebuah kitab yang sangat fenomenal, kitab tersahih di dunia yang pernah dicatat, ditulis oleh manusia. Kitab Sahih Bukhari. Subhanallah. Jangan kira beliau menulis itu ya kegiatannya seperti kita. Senin ke Sabtu kerja, Ahad dengar kajian melalui Zoom, nanti usia 20 tahun kemudian baru tulis Sahih Bukhari. Enggak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Hari-hari beliau dihabiskan untuk ilmu. Baru bisa demikian. Ya, sebagian kita itu lucu ya. Lucunya di mana? Lucunya anaknya dimasukin ke pesantren. Bapaknya ya udahlah biar anak aja yang jadi penerus. Bapaknya udahlah udah qadarullah. Subhanallah. Padahal para ulama kita ada yang mendapatkan ide di usia 50 tahun. Tapi mereka tetap semangat. Itu tadi jemaah. Lagi-lagi kesadaran ya akan ilmu agama. Semakin seorang itu sadar betapa pentingnya ilmu agama di dalam hidupnya, akan terlihat dia semakin semangat untuk mencari ilmu agama tersebut. Demikian. Sama seperti yang disebutkan sebagian orang, makan akan terasa enak ketika kita lapar. Minum itu terasa nikmat ketika kita merasakan dahaga. Benar tidak? Ya kan? Tidur itu terasa lezat ketika kita ngantuk. Ilmu itu juga akan terasa nikmat ketika kita merasa membutuhkannya. Tapi kalau kita memang merasa tidak membutuhkan ilmu, ya jadinya seperti ini. Subhanallah. Jadinya seperti ini. Lihat bagaimana seorang Nabi Musa saja tidak pernah beliau merasa puas dengan ilmu yang beliau miliki. Beliau jalan ketemu dengan Nabi Khadir alaihi salam. Baik. Kemudian Allah mengisahkan, Allah mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasabah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka tatkala mereka berjalannya lebih jauh, artinya sudah lewat jawaza, sudah lewat dari tempat yang semestinya. Tempat yang semestinya tadi di mana? Ya di lokasi mereka Nabi Musa tidur tadi, yang ikannya keluar. Namun karena Nabi Musa nggak tahu, lupa nanya, Yusha bin Nun juga lupa memberitahu, mereka jalan terus. Sehingga mereka sudah dikatakan lewat dari lokasi. Maka Allah pun mengatakan, qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka tiba-tiba Nabi Musa mengatakan, tolong bawakan makanan kita. Artinya Nabi Musa merasa lapar. Bawa makanan kita. Beliau tidak mengatakan bawa makanan saya. Ghada'ana, makanan kita. Menunjukkan apa? Apa yang dimakan oleh Nabi Musa itu pula yang dimakan oleh Yusha bin Nun. Padahal Yusha bin Nun adalah murid beliau. Subhanallah. Tidak seperti orang-orang besar hari ini. Makanannya harus eksklusif. Tidak bisa makan seperti makanan yang dibawa oleh pembantunya. Harus beda. Makanan pembantunya beda, makanan dia beda. Makanan anggotanya beda, makanan komandannya beda. Subhanallah. Nabi Musa tidak demikian. Apa yang beliau makan itu dimakan oleh murid beliau. Taib. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Dan sungguh kita telah merasakan keletihan di perjalanan kita ini. Lihat, Nabi Musa mengatakan apa? Kita sudah merasakan keletihan di perjalanan kita ini. Perjalanan beliau tadi dalam rangka apa nih? Menuntut ilmu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menuntut ilmu itu lelah. Capek jemaah. Capek. Walaupun kita nggak bergerak seperti orang yang kerja keras di luar sana, tapi capek memang. Pikiran kita dipaksa untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Tangan kita dipaksa untuk menulis, capek. Apalagi yang ngomong ya. Duduk di depan.
Iya, serius jemaah. Capek memang. Tapi memang seperti itulah jemaah yang dimuliakan Allah. Jalan ilmu itu capek. Makanya sampai ada penyair Arab yang mengatakan, "Man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurab." Siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, bi ghairi kaddin, tapi nggak mau capek, sayudrikuha idza syabal ghurab. Dia akan mendapatkan ilmu tersebut nanti idza syabal ghurab, ketika burung gagak beruban. Nah, burung gagak ada nggak yang beruban? Nggak ada. Nggak ada jemaah. Pernah lihat burung gagak putih? Itu burung merpati itu. Salah lihat. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang menuntut ilmu tapi nggak mau capek, mustahil mendapatkan ilmu. Karena jalan ilmu itu adalah jalan capek jemaah. Makanya karena dia capek lah dan berat lah, balasan untuk orang-orang yang menuntut ilmu, Allah beri ganjaran apa? Surga. Nggak main-main balasannya itu. Menunjukkan ketika balasan sebuah perbuatan itu besar, menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sulit. Benar tidak? Iya. Coba lihat kenapa orang-orang yang manjat tower itu, gajinya gede. Kenapa ya? Risikonya besar, pekerjaannya sulit. Orang yang menyelam, ngelas di dalam lautan, dengan yang ngelasnya di luar, di daratan, besaran mana gajinya? Dalam. Kenapa? Pekerjaan lebih sulit. Biasanya seperti itu. Pekerjaan itu berbanding lurus dengan gaji. Benar ya? Iya. Maka ketika Allah memberikan gaji yang besar, imbalan yang besar untuk menuntut ilmu, yaitu surga, sebagai imbalan yang paling besar, ini menunjukkan menuntut ilmu itu juga aktivitas yang besar, aktivitas yang sulit. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, innal jannata la tunalu illa ala jisrin minat ta'ab. Sesungguhnya surga itu tidak akan mampu diraih oleh seorang hamba illa ala jisrin minat ta'ab, kecuali dia harus melewati sebuah jembatan yang dipenuhi dengan kelelahan, kecapean, keletihan. Berat. Waktu enak-enaknya tidur di waktu jam 10 coba. Enak kali tidur itu, Pak. Waktu ngantuk-ngantuknya, benar ya? Iya. Saat enak tidur, kita harus kalahkan. Lawan rasa ngantuk kita, duduk di majelis ilmu. Udah nyampe ke majelis ilmu, ngantuk lagi. Dilawan lagi. Berat kan? Berat ya, Pak. Tapi itulah balasannya apa? Surga. Balasannya surga. Nabi Musa saja mengatakan, laqad laqina min safarina hada nasabah. Sungguh kami telah merasakan keletihan. Subhanallah. Dan tentunya keletihan yang dirasakan oleh Nabi Musa, kalau dibandingkan dengan keletihan kita hari ini, demi Allah itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya jemaah. Benar? Iya, nggak ada apa-apanya. Coba. Mau dari segi mana kita bandingkan? Fasilitas kita, Masya Allah. Nggak terkena matahari, AC. Kendaraan kita ke sini naik motor. Hidupkan kunci, gas. Ada yang naik mobil, pakai AC lagi. Nggak ada apa-apanya capek kita. Ya nggak ya, Pak? Nggak ada. Subhanallah. Nabi Musa coba bayangkan. Nabi Musa meninggalkan keluarga beliau. Meninggalkan siapa? Keluarga beliau. Dan nggak ada handphone untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Kita sekarang di sini duduk, ada alat komunikasi dengan keluarga. Gimana tadi udah sempat matikan airnya kan? Dah. Tadi keran di belakang hidup tadi lupa matiin. Tahu matiinnya? Bisa komunikasi dengan keluarga. Nabi Musa nggak ada. Beliau nggak tahu kabar keluarganya. Sementara beliau berjalan bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan ilmu tadi. Subhanallah. Kelelahan kita nggak ada apa-apanya dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Nah, dari ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bolehnya menceritakan kondisi kita kepada orang lain, tapi bukan dalam rangka mengeluh. Beda hal ini menceritakan kondisi dengan mengeluh. Kalau hanya sekedar menceritakan kondisi boleh seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Beliau mengatakan, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah merasakan keletihan. Jadi kata para ulama di sini jemaah, sebelumnya Nabi Musa yang sudah berjalan sekian jauhnya itu nggak pernah merasakan capek. Tapi pas giliran waktunya, lokasinya sudah lewat, Allah buat Nabi Musa capek. Ini kata para ulama sebagai sinyal dari Allah bahwa lokasinya sudah lewat. Demikian. Maka setelah ditanya oleh Nabi Musa,
Maka Yusha pun mengatakan, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka Yusha bin Nun pun mengatakan, tahukah kamu, tatkala kita tadi berteduh, istirahat di atas batu tadi, sungguh aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Lupa menceritakan tentang ikan tersebut. Jadi Yusha bin Nun pun jadi teringat. Setelah ditanya, dia pun ingat. Oh, ternyata tadi saya lupa cerita. Tadi tatkala kita istirahat di batu, ternyata ikan tersebut sudah hilang. Dan Yusha mengatakan, wa ma ansanihu illa asyaiton. Dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Kenapa Yusha mengatakan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali hanyalah syaitan? Kata para ulama, karena ini perkara yang tidak seharusnya Yusha itu bisa lupa. Kenapa? Karena ikan itu makanan mereka. Kemudian yang kedua, perkara tersebut, hidupnya ikan lalu berjalan ke laut, itu perkara yang menakjubkan. Iya nggak? Perkara yang di luar kebiasaan. Tentu orang kalau melihat kejadian yang seperti itu nggak akan lupa. Tidak akan apa? Tidak akan lupa. Ditambah lagi, lupanya Yusha ini berkelanjutan. Mungkin lupanya 5 menit biasa itu. Setengah jam lupanya. Ini berkelanjutan, sudah jalan jauh. Sampai Nabi Musa sendiri yang ingatin baru ingat. Nah, berdasarkan inilah Yusha bin Nun mengatakan, ini nggak ada lain yang membuat saya lupa. Kecuali siapa? Syaitan. Karena memang Nabi kita sudah menjelaskan bahwa syaitan itu akan selalu menghadiri, mendatangi kita di setiap aktivitas kita. Mau makan kita ada syaitan. Mau minum kita ada setannya, mau mandi ada setannya, mau tidur ada setannya. Semua aktivitas kita didatangi oleh setan, jamaah yang dimuliakan Allah. Termasuk ketika kita sedang sholat, dibuat setan oleh setan apa? Lupa. Lupa inilah, lupa itu, jumlah rakaat lupa udah baca Fatihah belum. Iya kan? Itu setan jamaah, maka kita harus waspada. Maka mendengar itu, Nabi Musa pun mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Maka Musa mengatakan, nah itulah dia tempat yang kita cari. Maka keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengisahkan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Allah pun mengatakan, keduanya pun mereka akhirnya bertemu dengan salah seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu. Min ladunna ilma. Kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Sebagian orang menamakan ini dengan apa yang mereka pelajari sekarang. Dinamakan dengan apa? Ilmu laduni. Ya. Karena Allah ketika mengatakan kami telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Khadir dari sisi kami, bahasa Arabnya min ladunna ilma, dari sisi kami. Mereka mengatakan ilmu laduni, ya. Dari sisi saya, dari sisi Allah diajarkan. Haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku telah menceritakan dari Allah langsung. Masya Allah. Mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Dengan pergi bertapa di gunung-gunung itu, di gua-gua, nanti dapat siraman wahyu. Padahal yang memberikan itu adalah bisikan syaitan. Akhirnya ketemu. Allah katakan pun, Musa mengatakan kepada Nabi Khadir, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah aku mengikuti supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar-benar diajarkan kepada engkau? Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, fara'a rajulan musajjan 'alaihi bithawb, fasallama 'alaihi Musa faqala lahul Khadir, anna bi ardika salam. Qala ana Musa. Qala Musa bani Israil, qala na'am. Qala innaka 'ala ilmin min ilmillahi 'allamakahu Allah la a'lamu wa ana 'ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamu. Qala lahu Musa alaihi salam, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra? Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la 'asilaka amra. Qala lahul Khadir fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nabi menceritakan bahwa pada waktu itu Nabi Musa alaihi salam pun melihat ada seorang lelaki yang berselimut kain. Lalu Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam kepada Khadir. Maka Khadir mengatakan, an nabi ardika salam. Bagaimana ada ucapan salam di negerimu? Lalu Nabi Musa mengatakan, ana Musa. Saya Musa. Nabi Khadir mengatakan, Musa Bani Israel. Kamu Musanya Bani Israel.
Jadi mereka ini tidak saling kenal, jemaah. Tidak saling apa? Kenal. Ini harus poin yang harus kita ingat nih. Keduanya tidak saling kenal. Paham ya? Karena Khadir itu bukan berasal dari Bani Israel. Karena kalau seandainya Khadir dari Bani Israel, tentu dia kenal dengan Musa. Tentu Nabi Musa juga kenal dengan Khadir. Jadi Khadir ini bukan dari Bani Israel. Makanya lah dia nggak kenal dengan Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa datang, memperkenalkan dirinya, saya Musa. Kata Nabi Khadir apa? Musa Bani Israel. Kamu Musanya Bani Israel. Jadi cuma kenal nama. Orangnya nggak kenal. Dan ini biasa terjadi di masa dahulu ya. Kita aja sekarang masa ini, Masya Allah. Kita nggak pernah ketemu sama orang, kita sudah tahu wajahnya, ya kan? Di masa dahulu nggak ada seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Paling ya, kalaupun kenal nama. Makanya sedikit ya, keluar sedikit. Pernah dikisahkan Imam Ahmad bersama Yahya bin Ma'in ya. Masuk ke dalam sebuah masjid. Lalu di situ ada seorang yang tukang kisah menceritakan hadis. Ini hadis ini saya dapatkan dari Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Mereka berdua yang hadir pada waktu itu sambil melihat satu sama lain. Kamu kenal orang tersebut? Saya nggak kenal katanya. Saya juga nggak kenal, kata Imam Ahmad. Akhirnya begitu selesai majelis, tukang kisah ini kan biasa. Tukang kisah itu banyak bohongnya. Karena mereka suka menceritakan cerita-cerita dusta ya. Membuat audiensnya nyaman gitu. Selesai kajian, mereka berdua datangi tukang kisah tadi. Kamu tadi bilang kamu dapatkan hadis dari Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Ya benar, kata dia. Saya Ahmad bin Hambal. Dan ini Yahya ibnu Ma'in. Kami berdua tidak mengenal engkau. Kata tukang kisah itu, emang kalian berdua yang bernama Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in? Subhanallah. Udah tahu salah, malah subhanallah. Ngeles ya. Ini biasa itu. Dia kenal nama tapi nggak kenal orang. Imam Ahmad orang yang masyhur, terkenal pada waktu itu. Pernah juga dikisahkan Imam Ahmad ini pernah ingin keluar dari kampungnya ke sebuah negeri. Beliau sendiri nggak tahu apa alasan beliau pergi. Keluar, jalan. Hingga di suatu tempat, tepatnya di malam hari, beliau sholat di sebuah masjid. Sholat maghrib, dan nanti isya. Setelah itu beliau karena beliau nggak tahu tujuannya kemana, beliau nggak kenal siapapun di kampung tersebut, beliau ingin istirahat di masjid tadi. Maka oleh marbut masjidnya itu Imam Ahmad nggak diberi izin, diusir malah. Diusir terus. Sebentar aja kata Imam Ahmad. Enggak, kamu nggak boleh pergi sini. Nggak boleh nginap di sini. Ya. Paling Imam Ahmad nggak bawa kompor pada waktu itu ya. Bedanya Kinja bawa kompor ya, biar aja diusir kan. Kini Imam Ahmad nggak bawa kompor. Tapi Imam Ahmad nggak bawa kompor, tetap diusir. Subhanallah. Akhirnya ada salah seorang lelaki yang parubaya yang melihat kejadian tersebut, yang dia punya toko roti dekat di samping masjid. Dia pun menawarkan kepada Imam Ahmad untuk nginap di rumahnya. Subhanallah. Akhirnya Imam Ahmad pun yang memang membutuhkan, ya menerima tawaran tersebut. Tawaran kebaikan dari orang, apa yang ditolak? Dan kita juga butuh. Ya kan? Maka Imam Ahmad pun dibawa ke rumahnya. Imam Ahmad melihat ada suatu hal yang tidak biasa beliau saksikan dari orang tersebut. Apa itu? Orang tersebut lisannya selalu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sehingga Imam Ahmad yang sedari tadi sudah memperhatikan orang tersebut punya kebiasaan yang seperti itu, beliau pun memberanikan diri untuk bertanya. Sudah berapa lama engkau biasakan ini? Sudah sangat lama, kata dia. Lalu Imam Ahmad mencoba bertanya, apa yang engkau dapatkan dari amalan yang engkau lakukan ini? Kata orang tersebut, dari amalan ini tidak ada satupun yang saya minta kepada Allah, melainkan dikabulkan sama Allah. Apa tadi itu jemaah? Istighfar, keutamaan istighfar. Ingin harta, istighfar. Ingin anak, istighfar. Subhanallah. Ya, banyak-banyak istighfar jemaah. Itu diantara hal yang akan membuat kita dimudahkan urusan sama Allah. Termasuk orang ini mengatakan, berkat istighfar yang saya lakukan ini, tidak ada satupun tidak ada satupun permintaan yang saya minta melainkan dikabulkan sama Allah. Kecuali satu, kata beliau. Imam Ahmad makin penasaran. Apa itu? Saya pengen kali ketemu sama Imam Ahmad. Tapi saya belum dikabulkan sampai sekarang. Maka mendengar itu, subhanallah, Imam Ahmad mengatakan, saya adalah Ahmad bin Hambal. Ternyata karena amalanmu inilah akhirnya saya bisa sampai
ke sini. Subhanallah. Begitu ajibnya istighfar sampai seorang Imam Ahmad didatangkan oleh Allah ke rumahnya. Subhanallah. Dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Bukan cuma tiket pesawatnya dimudahkan pergi ke Jakarta misalnya. Misalnya kita ingin ketemu dengan seorang ustadz, seorang ulama misalnya. Kita dimudahkan untuk beli pesawat, dimudahkan visa, kita pergi ke Arab Saudi ketemu dengan Syekh Shalih Al-Fauzan. Tidak hanya itu ya, Maaf. Imam Ahmad yang didatangkan ke rumah dia. Subhanallah. Begitu ajibnya nih, subhanallah. Banyak-banyak istighfar. Baik. Tersisa beberapa waktu lagi. Saya rasa cukup sampai di sini. Bagaimana kalau pengajian kita nanti malam, sunnah-sunnah harian, kita geser aja, kita lanjut membahas khusus kita Nabi Musa bersama Nabi Khidir ini ya, untuk pertemuan kali ini. Karena mengingat insya Allah setelah Lebaran, tema pengajian kita yang tadinya membahas kisah para nabi, insya Allah kita ubah menjadi pembahasan sirah nabawiyah. Kita masuk ke pembahasan kisah Nabi Muhammad saja. Saya rasa faidahnya juga lebih banyak. Demikian. Bisa dipahami ya? Baik. Berarti nanti malam insya Allah kita lanjut ini sedikit lagi ya. Baik. Saya coba sampai di sini dulu. Ada yang boleh disampaikan atau ditanyakan? Baik, kalau tidak sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi binikmati tatimmus sholihat. Alhamdulillah pada siang ini kajian kita alhamdulillah telah kita laksanakan. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita dulu. Baik, lanjuti masuk Ustaz tadi, kami akan sedikit menyampaikan jadwal kajian ya yang kita laksanakan di Mushola SDT Al-Soleh. Setiap malam Selasa atau Selasa malam, mohon maaf, sehingga kajian akidah dan manhaj membahas kitab Syarah Ushulus Sunnah wa I'tiqad Iddin ya, disampaikan oleh Ustaz Rasyidin Hafizahullah Ta'ala. Kemudian setiap Rabu malam itu kajian bahasa Arab dengan kitab Usulullah